rahasia pebisnis Abbasiyah. Mari kita mengundang guru kita, Ustadz Arwani Tirmizi, hafizahullah ta'ala. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita, perjalanan cukup panjang tadi Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz, sudah kami undang dan silakan untuk memulai daurahnya Ustadz, tafadhol. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah, ekonomi itu secara umum dia mengikut perkembangan politik dan stabilitas sebuah kondisi tempat berada. Di mana stabilitas politik, keamanan berjalan baik, biasanya ekonomi pun mengikut menjadi baik. Terlebih lagi bila suasana kekuasaan otoritas serta politik tersebut berpihak kepada ilmu, kepada sesuatu yang membuat kebajikan bagi manusia, maka otomatis ekonomi itu dia akan ikut berkembang. Ya. Sehingga ketika di masa khilafah Abbasiyah itu 500 tahun kurang lebih, Islam berjaya dan merupakan 2/3 belahan bumi dalam khilafah Abbasiyah ini. Dan di waktu itu para ulama sangat dihormati, ya, pertanda mengikuti kebiasaan dari masa Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin, di mana di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, negara memberikan ataya atau reward atau biaya hidup untuk orang-orang yang berjasa dalam agama Allah, termasuk para ulama. Dan itu tradisi itu terus berkembang sehingga ekonomi maju. Dengan kondisi yang baik tadi, ekonomi maju ditandakan dengan gaji para ulama di masa itu dari Baitul Mal sebanyak 3.000 dinar per tahun kali 4,25 gram, sekitar 300 miliar rupiah. Kalau dengan harga asumsi 2 juta per gram emas, gaji mereka 300 miliar per tahun. Ya. Itu untuk orangnya, mau ada produknya mau tidak itu. Adapun karya ilmiah mereka, tulisan mereka, buku mereka, itu dinilai berat tulisannya ditimbang dengan emas. Anda nulis kalau buku sekarang tipis-tipis kertasnya kan ya, buku tebal-tebal dan tulisannya besar-besar. Ya. Kalau buku sekarang ukurannya umpamanya 14 kali 21 cm, dulu besar-besar. Antum lihat mushaf yang ditulis di abad-abad itu besar segini. Ya, itu ditimbang dengan emas. Ditimbang dengan karya mereka. Dan tradisi ini terus berkembang sampai sekarang.
negara-negara maju mereka otomatis memberikan hal tersebut perhatian kepada ilmu dan para ulama dan para ilmuwan. Sehingga bukan saja di bidang ilmu syar'i saja, ilmu yang dibutuhkan dalam hidup pun berkembang. Sayyidah Zubaidah, istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid, dia membangun kanal air untuk dijadikan kebutuhan air bersih untuk minum dan kebutuhan hari-hari bagi para jemaah haji. Itu jarak diambil dari Jabal Kara di Wadi Nu'man dekat Arafah, dialirkan sampai ke Mekah. Sampai sekarang kalau antum umrah akan kelihatan kanal seperti apa ya, kanal itu parit di pinggiran pergunungan dari melewati Arafat, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina. Berapa abad sudah itu? Ada lebih 12 abad ya, masih ada itu kanalnya. Selokannya, selokan apa namanya, kanalnya itu masih ada, masih bisa kelihatan. Itu tentu membutuhkan ilmu teknik sivil yang sangat presisi dan bagus sekali. Karena kalau tidak airnya tumpah tuh, dan di beberapa titik ada air terkumpul, dinamakan Bir Zubaidah. Sampai di kota Mekah itu ada. Seperti zaman sekarang Saudi Arabia untuk kebutuhan air Mekah Madinah itu dari destilasi dari air laut. Air laut didestilasi, dialirkan dari Jeddah 80 kilo. Itu kalau Mekah Arafat itu sekitar 46 kilo dengan teknologi di masa itu. Kebayang itu. Kalau sekarang teknologi maju, iya ada banyak traktor segala macam, cepat pekerjaannya, ya. Masa dulu dengan teknologi biasa dan itu bisa dialirkan untuk kebutuhan para jemaah haji. Anggaran yang sangat besar diberikan untuk ilmu dan para ulama, baik ilmu syar'i maupun ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Dengan hidupnya hal seperti ini, otomatis ekonomi pun pasti akan ikut berkembang. Ya, ketika uang dari negara memberikan gaji dalam jumlah besar, ya, ini para ulama itu kan uang nggak akan, para orang-orang yang dapat gaji dari pemerintah itu tidak akan disimpan uangnya, dia pasti akan gunakan untuk belanja. Otomatis akan bergerak ekonomi. Maka ketika uang yang berada itu sedikit, itu ekonomi mau tidak mau terjadi krisis. Terjadi krisis ketika uang sedikit yang beredar. Ya, itu yang menyebabkan, bahkan kita tahu dari sejarah para ulama-ulama di waktu itu, seperti Imam Abu Hanifah. Kan di masa khilafah Bani Abbasiyah beliau hidup. Imam Abu Hanifah, dia pedagang. Di salah satu siar dari buku biografi mazhab Abu Hanifah, beliau itu mempunyai murid yang pintar, Abu Yusuf. Tetapi Abu Yusuf ini karena bapaknya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan biaya hidup dia dan keluarganya, dia minta Abu Yusuf ini bantu dia bekerja di pasar dagang. Abu Hanifah tidak menemukan dalam beberapa darsnya, kajiannya, beliau cari dan tahu dia di pasar.
Ditanyanya, kamu pintar, lebih baik kamu belajar ilmu syar'i. Iya, tapi ayah saya butuh tenaga saya untuk ikut membantu di pasar. Dia nego ke ayahnya, Imam Abu Hanifah, mengatakan, berapa hasil yang didapatkan oleh kamu per hari dengan dagang di pasar? Dia katakan 10 dirham, 1 dinar. Setiap hari saya kasih kamu 1 dinar, biarkan anakmu belajar di majelis saya. Ulama ngasih 1 dinar 4,25 gram per hari. Bukan lumayan lagi ya, akhi. Antum mau? Ulamanya siapa yang mau ngasih? 10 juta per hari. 10 juta per hari agar anaknya belajar. Ya. Maka uang saku masa dahulu lebih besar daripada uang saku antum kuliah di Libya, di Arab Saudi, nggak nyampe per hari segitu. Lebih besar daripada UMR kita, Ustaz. Ya. Itu yang diberikan oleh Abu Hanifah. Dia berdagang. Imam Abu Hanifah itu berdagangnya, dia berdagang kain. Beliau berdagang kain karena beliau sibuk mengajarkan ilmu syar'i ke masyarakat. Beliau itu menitipkan dagangan kainnya kepada murid-muridnya. Suatu kali beliau menitipkan kepada muridnya sebanyak 100 lembar kain dan ada 1 kain yang cacat. Dia mengatakan, kamu jual yang cacat ini, sebutkan cacatnya, nanti negokan harganya. Ya. Setelah orang itu kembali dari Mesir membawa perdagangan Imam Abu Hanifah dan perdagangan beliau juga, beliau serahkan kepadanya sebanyak 1.800 dinar kali 4,25 gram. Berapa kilo itu? 1.800 dinar. Ya. Bagi 4,25 gram. 1.800 dinar dikali dibagi 4,25 gram. 423. Dibagi atau dikali, Ustaz? Dibagi, iya. 423. 423, Ustaz. 423 kilo. Iya, kilo ya, Masya Allah. 423 kilo. Ya. 423 kilo. Imam menanyakan, Masya Allah, jazakallah khair, apa yang kau lakukan dengan kain yang cacat itu? Dia mengatakan, lupa aku menjelaskannya wahai Imam dan terjual dengan harga yang barang tidak cacat. Kata Imam Abu Hanifah, sini semuanya 420 kilo tadi berikan ke fakir miskin. Saya tidak mau memakan harta yang haram. Harusnya dalam hal ini kalau ditanyakan ke ustadz para ulama zaman sekarang, dia akan menjawab, ambil 100 lembar dibagi 100, 400 kilo tadi berarti 40 kilo. Itu yang diberikan kepada fakir miskin. Kan cuma 1. Kalau dia enggak semuanya, karena khawatir menurut beliau bercampur, karena enggak bisa ditentukan yang mana hasil penjualan yang cacat. Oh, Masya Allah. Ini bagian takut dengan yang diharamkan oleh Allah, wara'. Tapi 400 kilo, konsekuensi dari wara' itu 400 kilo emas, akhi. 400 kilo, Masya Allah. Abdullah bin Mubarak, ulama Islam dan beliau berdagang juga. Beliau bila pergi dari Marwa, dari Iran sekitar 1.500 kilo ke Mekah itu. Kalau musim haji, beliau itu punya travel. Orang kampungnya di kumpulan yang mesti haji, yang mau haji. Siapa yang mau haji tahun ini? Silahkan. Mari kita berangkat bareng. Kumpulkan kumpul 200, 300 dan seterusnya. Saat dikumpulkan, dia mengatakan, masukkan semua
uang emas dan perak Anda ke peti ini. Ya, kita berangkat bareng. Nanti saya yang mengurus uang-uang Anda. Dan tandakan, masukkan ke dalam surah itu apa ya? Kantung dari kain. Tandakan namanya, umpamanya nama antum siapa? Nama antum siapa? Deri. Ini kantung Erwandi, ini kantung Ferry, dan seterusnya. Lalu ya, mari kita berangkat besok. Mereka berangkat ke Mekah. Di perjalanan semua biaya dibayarkan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Ya. Kemudian sampai musim haji, mereka mengambil semua biaya hidup mereka dibayarkan. Saat selesai ibadah haji di Mekah, katanya siapa yang mau boleh oleh-oleh untuk anak-anak, istri, tetangga, keluarga di kampung, silakan belanja sepuasnya. Dibayarkan, kan tadi uang di dia kan ya. Jadi bank ini ATM. Kemudian di Madinah juga begitu. Setelah sampai di Marwah, negerinya, kata dia, insyaallah pekan depan kita kumpul, ya syukuran, alhamdulillah kita kembali pulang dengan selamat. Setelah syukuran, makan-makan, itu peti dikeluarin. Erwandi, ambil lagi punya saya. Deri, ambil lagi kantung antum. Lalu nggak berkurang. Masya Allah. Lalu siapa yang bayarin tadi? Siapa? Ya dia. Oh, Masya Allah. Uangnya dia. Itu travel Abdullah bin Mubarak. Antum mau bikin travel kayak gini? Waduh, berat kayaknya satu. Berangkat barang-barang, mau belanja, mau biaya hidup, semuanya terkembali, uang Anda kembali penuh. Masya Allah. Ya. Mekah banget itu satu. Bukan karena memang dia bayarkan, dia pedagang. Abdullah bin Mubarak itu seorang pedagang besar di Kota Maru. Artinya kesuksesan mereka di waktu itu karena pertama tentu ketika ilmu ada berkembang, otomatis orang dan kondisi aman, otomatis mereka mencari harta sangat tentram dan tenang. Dan itu dari dahulu sampai sekarang pun bisa kita lihat. Ya. Karena bila ada penipuan atau segala macam, mereka cepat melaporkan ke mahkamah syariah dan haknya dapat. Ya. Enggak ada itu, ya udah di akhirat saja, di akhirat saja. Enggak selesai bisnis antum di akhirat saja. Iya di akhirat betul dapat, tapi di dunia udah selesai bangkrut. Enggak. Selesai di pengadilan karena pengadilan mahkamah syariah itu dia bila terjadi sengketa dan dia lihat si fulan yang salah dalam hal ini, Anda harus bayar. Oh, Anda pasang badan udah penjara saya, betul Anda di penjara. Enggak bakal Anda dikeluarkan di penjara sebelum diambil harta Anda oleh pihak pengadilan, dijualkan untuk menutup hutang. Kalau Anda tidak mau bayar, nggak bisa pasang badan penjara doang. Kecuali nggak punya harta lagi. Udah nggak punya harta, memang dia di penjara. Ya, sehingga iklim bisnisnya hidup. Dari dulu sampai sekarang, hak orang-orang terpelihara, terjaga. Masya Allah. Itu berarti memang kondisi keamanannya juga sangat-sangat baik Ustaz ya. Karena kalau misalnya tadi ada persangkutan dan lain sebagainya, bisa diselesaikan dengan cepat berarti. Iya. Dia. Masya Allah. Dan ya apa namanya, itu penting untuk iklim bisnis. Ya. Saya waktu di Riyadh ada tenaga kerja Indonesia yang expert kerja di salah satu badan usaha milik negara telekomunikasi dia.
Dia dikontrak 2 tahun, baru 6 bulan kontraknya dibatalkan sepihak. Ya, gaji 6 bulan sudah dapat. Lalu dia nanya ke saya, Ustaz, ini anak seperti ini, apa yang anda lakukan Ustaz? Antum bisa bahasa Inggris? Bisa. Bahasa Arab juga bisa dikit-dikit. Udah pergi ke pengadilan, tidak perlu ada lawyer Ustaz, tidak ada. Asal bisa ngomong, datang aja. Datang dia ke sana, ngomong, disidangkan, menang dia. Dapat gaji setahun setengah tahun ke depan. Per bulannya gajinya 11.000 real. Ya, pulang ke Indonesia bawa gaji besar dan karena sudah dipecat ngapain kerja? Baliklah lagi, sudah dapat uang jumlah besar. Fadl. Cek, nah ya. Ya. Kalau misalnya sistemnya berjalan enak sih Ustaz ya. Dan sebaliknya bila karyawan yang nakal, umpamanya tahu-tahu cabut pulang ke Indonesia, itu sebetulnya sangat susah dia lakukan. Karena di bandara semua data Anda dulu masih pakai pakai sidik jari. Sekarang kan sudah biometrik. Ganti mata baru bisa aman. Itu ketahuan. Bila ketahuan data Anda ada merah begitu, nggak bisa Anda keluar. Ya. Nanti kalau datang lagi walaupun untuk pergi haji dan umrah, Anda akan ditangkap bayar hak orang dahulu. Artinya kalau Anda nakal, kontrak kerja di suatu perusahaan atau di kafil, di pribadi atau di perusahaan, lalu pihak perusahaan mengajukan ke polisi bahwa karyawannya kabur. Ya, Anda pulang ke Indonesia itu tidak bisa. Nggak bisa balik ke Indonesianya berarti Ustaz ya? Iya. Nggak bisa balik ke Indonesia karena sudah di blacklist ya, semuanya ditutup. Dan kalau umpamanya lewat jalur yang luar biasa dah, Anda nggak bisa lagi datang ke Saudi Arabia walaupun pergi haji dan umrah. Nggak bisa juga Ustaz? Ditangkap kalau datang. Tangkap, bayar hak perusahaan yang dirugikan. Iklim ini penting untuk bisnis akhi. Iya Ustaz. Kalau main jago-jagoan doang ya bisnis tidak bisa berkembang dah. Masya Allah. Anak harapkan itu sih supremasi hukum itu sangat mendukung untuk bisnis yang sehat. Makanya beberapa kali saya ngobrol dengan teman-teman yang mereka para pembesar di bank Islam di Arab Saudi, kenapa nggak buka cabang di Jakarta, di Indonesia? Indonesia politik dan keamanannya tidak stabil. Itu tidak aman buat kami berbisnis. Ya, kami buat seperti ini nanti terjadi chaos segala macam. Ya, bisnis nggak bisa begitu kata dia. Ya. Itu saat makanya tadi yang ketika antum tadi cerita mengenai pertama masalahnya yang ketika menjalankan hukum yang di zaman Habasyah itu ternyata cepat sekali dan mungkin sekarang juga alhamdulillah masih bisa dijalankan juga sama pemerintah Arab Saudi. Ya mungkin itu dia belum bisa dikerahkan di Indonesia karena di Indonesia ya mungkin beberapa teman-teman kita juga sering melihat kalau ada sengketa kayak gini panjang sekali Ustaz, Masya Allah. Panjang akhirnya nggak ada apa-apa. Masalahnya panjang sekali. Menggugat sudah banyak orang, ratusan orang dirugikan, nggak ada kompensasinya, nggak ada eksekusinya, nggak ada yang dipenjara, nggak ada uang dana yang kembali. Ya itu tadi yang saya katakan, udah di akhirat aja daripada capek. Ya. Ya nggak bisa iklim bisnis di kayak akhirat saja. Supremasi hukum harus tegak. Kalau enggak ya seperti tadi, ya pengusaha-pengusaha nakal subur di negara yang supremasi hukum tidak tegak itu. Sedangkan pengusaha yang benar itu biasanya sering terkalahkan. Ya.
Karena Anda termasuk salah satu korbannya, Ustaz. Ya, Bukan Anda saja, hampir banyak orang. Semua juga merasakan ya. Hampir semua orang jadi korban hal seperti itu. Masya Allah. Siapa yang kuat, dialah yang makan. Masya Allah. Kayak rimba sudah. Kalau menurut Antum bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke mungkin pelaksanaan dari baik hukumnya ataupun dari iklim bisnis yang seperti itu bisa seperti zaman dulu, bagaimana menurut Antum, Ustaz? Pandangan Antum agar kita bisa kembali setidaknya untuk bisa ke arah kita kembali ke Indonesia, bagaimana bisa seperti itu? Ya, menurut pandangan Antum. Ya, pilar hukumnya ditegakkan dengan benar, keadilan. Dia sunnah kauniyah yang Allah berikan, bila pemimpinnya adil, rakyatnya makmur. Pemimpin adil itu menunjukkan supremasi hukumnya, bukan orangnya saja, tapi supremasi hukumnya ada berjalan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika gubernurnya, anak dari Amr bin Al-As, ya, gubernur di Mesir, mukul kepala anak pribumi Mesir karena lomba kuda dan pribumi mau menang, dipukul dia kepalanya. Lalu anak ini mau orang tuanya datang ke Madinah ngadu kepada khalifah. Khalifah panggil bapaknya dan anaknya. Ya, yang mukul itu dengan bapaknya yang gubernur. Lalu khalifah memberikan alat pukul yang sama, tongkat, pukul kepala anaknya dan bapaknya. Di kisos. Kata yang dipukul tadi, enggak, yang mukul saya kan hanya anaknya. Kan gara-gara bapaknya dia berani mukul kamu. Kalau kamu pukul, saya yang mukul dia. Ya. Sifat adil inilah yang membuat iklim bisnis itu bisa berkembang sehat, persaingan sehat. Kalau tidak ya rimba. Siapa yang kuat, siapa yang banyak memberikan under table, itulah yang menang. Masya Allah, ya. Baik, Ustaz, ini gimana kalau misalnya kita tanya sama teman-teman yang hadir di sini, Ustaz? Mungkin ada pertanyaan bagaimana, Ustaz? Kita buka? Silakan, baik. Kalau nggak tanya mereka, kita tidur lagi pulang. Udah siang capek. Baik, teman-teman panitia kami persilakan, sudah mungkin disiapkan mikrofonnya ya. Saya buka dulu satu penanya. Maaf, satu penanya dari laki-laki, satu penanya dari perempuan. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Dari laki-laki dulu mungkin ada pertanyaan. Tema kita adalah rahasia bisnis Abbasiyah, Masya Allah. Kalau mungkin tadi sedikit melihat dari cerita yang Ustaz sampaikan, memang yang harus dijalankan adalah supremasi hukumnya mesti berjalan dengan baik. Ya, semoga Allah berikan juga pemimpin kita yang adil sehingga iklim bisnisnya bisa berjalan dengan lancar, hukumnya juga bisa berjalan lancar, dan itu bisa memberikan keadilan bagi orang-orang ataupun rakyat-rakyat yang menjalankan bisnis di negaranya, Masya Allah. Baik, ada yang ingin bertanya mungkin? Yang laki-laki dahulu, silakan. Oh, di belakang, silakan Mas. Ya. Silakan sebutkan nama, domisili, kemudian pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari Bogor, Ustadz. Ya, Allah Taufik. Ya, izin bertanya Ustadz, ini terkait dengan mungkin sedikit penjelasan Ustadz ya. Kalau seandainya arisan kurban atau titip duit kurban itu misalkan satu ekor domba 3 juta, artinya dibayarkan selama setahun, nanti dia akan mengambil di saat Idul Adha. Pertanyaannya Ustadz, kalau seandainya ini titip duit kurban, apa namanya? Titip dana. Saya menitipkan dana kurban 20 juta rupiah.
Dengan konsekuensi, tadi 3 juta, sekarang 20. ini pertanyaan yang lain Ustadz. Tadi contoh saja. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Saya menitipkan dana kepada peternak domba. Menyerahkan dana kepada peternak domba 20 juta rupiah. Terus? Dengan konsekuensinya, saya mendapatkan domba selama 5 kali Idul Kurban. Itu ada 5 kali kurban. Tesnya 1447 1, 1448 2. Betul. Sampai 1453. Betul Ustaz. Terus? Setiap tahunnya dengan harga dombanya 5 juta rupiah. Berarti kalau 5 kali 5 menjadi 25 juta. Terus? Harga setiap tahunnya itu dengan harga domba 5 juta. Nah, saya tidak boleh memutuskan hubungan kerjasama ini setelah 2 atau 3 kali kurban. Harus sampai selesai. Artinya, saya mendapatkan keuntungan 1 ekor domba selama 5 tahun dan peternak domba dia mendapatkan keuntungan dari hasil-hasil lainnya. Bagaimana hukum muamalah ini Ustadz? Uang nitip berarti yang menerima uang nggak boleh pakai. Dia ternak domba Ustaz. Tadi kan antum nitip, serahkan uang untuk dititip. Betul, saya serahkan 20 juta. Sebentar, berarti dia nggak boleh pakai. Dia pakai dana itu untuk ternak domba. Dia pakai dana Anda. Betul. Konsekuensinya dia tidak wajib mengembalikan uang. Tidak Ustaz. Hanya mengembalikan domba. Betul Ustaz. Ini namanya jual beli bukan nitip. Iya. Jual beli salam. Jual beli salam berapa tahun tadi? 5 tahun. Betul Ustaz. Ya. Ini kalau hitung-hitungan saya Anda masih rugi. Biasanya pertambahan bisnis per tahun untuk mencapai angka 100% dari modal sangat gampang atau sulit? Gampang. Gampang akhi, beli sekarang 10 juta, besok Anda jual bisa nggak 20 juta? Iya. Iya kan ya? Ambil angka paling rendah. Anda serahkan sekarang 20 juta, tahun depan jadi 100% jadi berapa? 40. Iya. Itu tahun pertama. Di tahun kedua 40 kali 2 80. Tahun keberapa lagi tadi? Ketiga 160. Tahun keempat 320. Tahun kelima 640. Artinya Anda bukan dapat 5 ekor. Anda bisa dapat 1000 ekor. Ya. Kalau Anda akadnya beli uang di depan cash, mungkin nggak perlu 10 juta. Cukup nggak perlu 20 juta, 10 juta mungkin dapat itu. Uang cash sekarang beli, berarti uang milik dia. Mau dia pakai buat ternak, mau dia pakai apa, terserah dia dah. Tapi ini diserahkan tahun depan 2 ekor, tahun depan 2 ekor, tahun depan 2 ekor, tahun depan 10 ekor. Ya, kalau dia mau itu bisa dilakukan. Jelas? Jelasan. Namanya jual beli salam. Baik Ustaz. Pertanyaan sebaliknya Ustaz. Kalau ini adalah yang Ustaz, peternaknya dia mengajukan tawaran kepada teman-teman dia. Siapa yang mau beli domba ke saya selama 5 tahun memberikan dana 20 juta. Gimana? Pertanyaan sebaliknya Ustaz, bagaimana hukumnya? Peternak itu menyampaikan kepada konsumen, siapa yang mau menitipkan 20 juta, dia mendapatkan 5
5 ekor domba selama 5 tahun. Setiap tahunnya 1 ekor. Tawaran dari peternak. Tidak ada yang mau rugi Pak investor. Tadi saya katakan tadi pertambahannya setahun 100%. 20 juta, tahun depan sudah 40 juta. Tapi kalau dia mau tidak ada masalah. Tapi bukan menitipkan, saya jual. Kalau tadi Anda punya uang, saya beli. Kalau ini saya jual. Berarti kewajiban si peternak tadi menyerahkan domba kurban pada waktu yang ditentukan. Umpamanya H-3 sudah diserahkan. Uang terserah dia mau putar, mau diputarnya jual beli emas, jual beli beras, terserah dia. Baik. Jelas. Khair, jazakumullah khairan Ustaz. Allah Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi kalau dengan mencicil lain halnya. Kalau tabungan ini hutang dengan hutang tidak boleh. Saya cicil tabungan, biasanya juga di lebaran juga ada, ibu per pekan bayar 10.000, nanti di H-3 Idul Fitri dapat rendang 5 kilo, daging opor ayam 2 kilo, kemudian kue kering sekian, kemudian apa lagi? Apa banyak, Ustaz? Banyak banget. Banyak banget itu. Kue nastar. Ya. Nah, ini tidak boleh. Karena uangnya mencicil. Itu bukan salam. Kalau salam uangnya cash di awal. Kalau cash di awal dia mengatakan itu perkiraan nanti pada waktunya H-2 Idul Fitr itu yang saya berikan itu seharga 10 juta rupiah. Tapi kalau Anda bayar sekarang cukup bayar 2 juta rupiah. Nanti dapat rendang sekian. Tambah baju baru, koko dan abaya untuk 2 pasang, satu untuk suami, satu untuk istri. Ya, itu kalau dicicil tidak boleh. Tapi kalau cash bisa itu jual beli salam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, Allah barik fiik. Baik, yang selanjutnya mungkin saya lempar ke perempuan terlebih dahulu. Ada yang perempuan? Apakah ada pertanyaan? Panitia? Di atas ada pertanyaan nggak? Mungkin bisa dijawab lewat mikrofon terlebih dahulu. Ini soalnya kita tidak bisa melihat afat nih, cahayanya luar biasa. Tapi maaf, ada satu yang ketinggalan tadi yang bertanya. Karena ini transaksi tidak tunai, Anda kan store uang di depan kan ya? Perlu penguat akad. Minta jaminan dari dia. Memang ini transaksinya bagus, tapi kalau kemudian pada waktunya dia entah kemana atau sudah meninggal, memang meninggal dan ikut nguburin, dikuburin dia iya, tapi domba Anda nggak bisa dikubur lah. Terus berlanjut. Maka minta penguat akad dalam bentuk umpamanya kafil, penjamin, ada orang penjamin, anak istrinya atau siapa yang memang mereka berkemampuan. Ya. Atau minta surat apa atau cek atau apa jatuh temponya pada waktu itu. Sehingga pada waktunya dia tidak bisa menyerahkan, hak Anda tidak hilang. Allah barik fiik. Baik, mungkin yang di area akhwat ada pertanyaan? Panitia? Assalamualaikum Ustaz, Ana mau Assalamualaikum. bertanya. Nama dan domisili dari mana? Bogor. Nama Umu Amira. Silakan Ibu. Umu Amira. Ana mau bertanya, misalkan ada seorang ayah, dia berhutang bisnis dan bisnisnya itu bangkrut, apakah anak-anak dan istri itu menanggung hutang bisnis dari suami itu, Pak Ustadz?
Anak dan istrinya dijadikan sebagai jaminan atau tidak? Secara umum enggak sih, enggak, tapi pihak dari pabrik tetap minta ke pihak istri gitu. Tinggal Anda bilang, saya nggak jadi jaminan, apa hak kamu minta ke saya? Oh iya, soalnya suka ini kan, anak khawatir efek sampingnya kepada anak-anak. Qadarullah kan si seorang ayah itu tidak memberikan nafkahnya selama 17 tahun kan, jadi semuanya istri. Apakah istri menanggung hutang dari si suami? Tidak. Oh alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustaz. Enak banget. Kasihan gitu Ustaz ya. Kalau nanggung utang orang, istri nanggung, suami tinggal beli itu, kemudian istri yang nanggung. Enggak ada. Masya Allah. Baik. Insya Allah terjawab ya Bu ya. Baik. Yang selanjutnya mungkin dari area, ya silakan Bapak yang paling depan. Mas silakan mikrofonnya. Bapak yang paling depan silakan berdiri Pak. Silakan berdiri. Ya. Mikrofonnya diberikan. Sebelah kanan iya. Sebutkan nama, domisili, kemudian pertanyaannya Pak. Nama saya Anwar dari Tangerang. Kurang jelas Pak. Jelasan Pak ya. Deketin. Nama saya Anwar dari Iya, Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah jual beli emas secara digital Ustaz. Jadi tidak ada penyerahan fisik. Sebentar, jual beli emas Digital Ustaz. Jadi dihitung gramnya aja. Jadi digital itu seperti apa digitalnya? seperti sekarang dilakukan oleh pegadaian syariah bahkan Ustaz. Hah? Pegadaian syariah. Dia bisa nabung, sebenarnya tabungan tapi bisa jual beli. Beli emas apa nabung emas? Coba gimana mekanismenya Bapak? Kita Bapak nabung, datang ke bank syariah. nabung itu bisa disebut buka beli. rekening. Nabung itu buka rekening dulu atau langsung buka nabung? rekening dulu Ustaz. Rekening apa namanya? Rekening tabungan emas. Tabungan emas Ya, terus. tapi bisa dibeli secara digital Ustaz. Sebentar, pelan-pelan. Bisa dibeli secara digital, katakanlah tidak mesti 1 gram, katakanlah 0,1 gram. Sebentar Bapak, pelan-pelan. Sudah dibuka Iya. untuk setoran awal berapa gram emas? Katakanlah 0,5 Yang Anda serahkan emas atau rupiah? rupiah. 0,5. Iya. Ya, dicatatkan di rekening Anda 0,5. Iya. Nanti Anda transfer lagi uang 1 juta umpamanya, 2 juta umpamanya, dicatatkan 1 gram. Iya. 1,5 berarti. Iya. Ada uang lagi 100 juta, Betul, bisa Anda dicicil, beli, catatkan 50 Iya. gram. Atau ya Betul sekecil, begitu? ya, atau 50.000 pun bisa Ustaz. Ya. Jadi dihitung gram. Nanti kalau Anda ingin tarik emas Anda, seperti apa perlakuannya? Pak, ini sekarang sudah 200 emas, mana 200 gram? Apa kata Bang? Itu bisa digadaikan atau dicetak fisik Ustaz. Bisa digadaikan. Enggak, Anda mau tarik emas 200 gram, apa kata pihak Bang? Bisa dicetak fisiknya Ustaz. Hah? Fisiknya bisa dicetak. Atau Bisa cetak langsung terima apa enggak? ada tenggang waktu untuk pencetakan Ustaz. Berapa lama? Sekitar 2 minggu lah. 10 sampai 15 hari. Selama itu nyetaknya? Lumayan. Ya karena dia harus pencetakan. Berarti di banknya tidak ada emasnya. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi mungkin diperhitungkan aja Kalau dulu. ada ngapain dia cetak lama-lama? Itu kan panasin, masukin dah, ambil. Iya atau tidak? Kalau Itu yang kan dia kayak, emas itu kan kayak coklat. Emas itu kayak coklat, dipanasin, kemudian dimasukin ke cetakan, lagi mendidih itu masukin ke air, langsung dia membeku. Sama kayak Anda bikin coklat. Makanya para atlet-atlet itu kalau menang dapat medali emas digigit kan ya. Menunjukkan emas itu asli itu digigit. Nanti ada bekas giginya di gigitan itu. Kayak Anda makan coklat. Itu yang emas tadi. Tidak butuh 2 minggu kalau dia punya emasnya. Bisa nunggu langsung kok kalau nyetak itu. Begitu Ustaz ya. Jadi, berarti dia intinya dia nggak punya emas. ya, dia cetak dulu katanya Ustaz, ada di. Buktinya dia cetak dia nggak punya emas. Lalu yang Anda beli apa? Catatan.
Iya Ustaz, betul. Catatan doang yang Anda beli. Iya. Bagaimana kalau makan nasi catatan? Beli nasi 2 bungkus tapi dicatat aja, kenyang? Belum Ustaz. Jadi gimana hukumnya Ustaz? Taib. Berarti Anda membeli emas yang emasnya dia tidak miliki. Jangankan emas, yang lain pun boleh nggak dia menjual barang yang tidak dia miliki? Boleh enggak? Tidak boleh Ustaz. Baju dia tidak miliki, dia jual boleh? Enggak boleh. Emas juga seperti itu. Andai dia bilang, kami punya emas gelondongan, ada di Antam, ada sekitar 220 ton, kami miliki, itu sudah kami beli. Syarat jual beli itu bisa diserah terimakan. Ini buktinya dia minta waktu 2 pekan untuk serah terima. Berarti pada saat beli bisa diserah terimakan? Belum Ustaz. Tidak. Ini jual belinya tidak sah. Jelas? Ya, jelas Ustaz. Karena Jazakallah khair Ustaz. kebanyakan kayak gitu Ustaz. Jadi beberapa orang-orang yang mereka bikin platform online dan mereka emas online seperti itu Ustaz. Jadi kita store uang, nanti ada di platform itu muncul, oh nih si Dery udah beli 0,5 gram. Saya store uang lagi dengan harga tertentu jadi 1,5 gram. Tapi kalau mungkin dari case Bapak tadi, ketika kita pengen cetak fisiknya, nah tunggu waktu dulu saat gitu. Ya berarti kan dia nggak punya emas. Mhm. Dia hanya terima uang Anda, Mhm. ketika Anda tarik dikonversikan dengan emas, Anda tarik berlebih atau berkurang? Bisa jadi berkurang sih kondisinya. Kok berkurang? Bertambah ya? Emas waktu beli 1 gram, Oh iya, 1 gramnya per bertambah. 1 juta. Tambah iya, maaf bertambah. Ya, ketika Anda tarik emas sudah 2 juta. Mhm. Berarti 1 gram ketika Anda tarik, saya mau tarik 1 gram jadi berapa? Dari 1,5 tadi ke 1 gram. Jadi 2 juta. 1 juta iya. Ya. Mhm. Berarti uang Anda 1 juta menjadi 2 juta tanpa ada emas. Apa namanya? Oke. Apa namanya? Anda store uang 1 juta, nanti Anda tarik 2 juta jadi apa namanya? Riba, Ustaz. Riba. Riba. Sama Anda nabung di bank, ya 1 juta, tidak dapat setahun 2 tahun itu 100% nggak ada. Paling 2%, 6%, deposito segala macam namanya. Ya, ini 100%. Makanya orang banyak tertipu ya dengan pertambahannya yang cepat di emas tadi, sehingga ribanya pun cepat besarnya. Berarti memang sebaiknya kalau misalnya emas itu yang online, kalau emas itu sebaiknya memang langsung fisik di tempat. Bukan sebaiknya Nabi mensyaratkan sahnya setelah terimanya ya dan biadin. Mana uang kamu, mau uang kamu setorkan dengan tangan ke saya, mau setorkan ke rekening saya, ya masuk, klik saya lihat masuk, oh iya, ini emas ya, jangan beranjak dahulu. Ya, Masya Allah. Masya Allah, baik. Insya Allah menjawab Pak ya kondisinya ya terkait dengan emas online tadi ya. Baik, silakan yang berikutnya. Pertanyaannya kalau sudah terjadi bagaimana? Ya, itu gimana Ustaz? Ya. Ya. Ambil rupiah Anda saja, selesai. Rupiah Anda sudah terus semuanya Anda hitung umpamanya 100 juta. Ya. Waktu dibeli dulu ya cuman 50 juta rupiahnya, dapat emasnya sekian, umpamanya 50 gram. Karena sekarang emas naik, 20 juta Anda tuh dituliskannya 100 juta. Ya. Sekarang Anda bertobat, tutup rekeningnya, tarik rupiahnya, dapat Anda uang 100 juta. Uang Anda berapa cuman? 50 juta. 50 jutanya berikan ke siapa? Sedekahkan ke fakir miskin atau kepentingan umum. Jelas? Ya. Masya Allah. Baik. Baik. Insya Allah terjawab ya, Masya Allah. Baik, yang selanjutnya tadi yang di sebelah. Ya. Sudah diberikan mikrofonnya? Yang mana? Teman panitia yang mengambil tadi? Silakan ditentukan, Mas tadi. Yang tadi sudah angkat itu. Udah silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam terkata dekatkan mic-nya. Perkenalkan saya Imam Adi Gunawan, Ana dari Bandung, Ustaz. Masya Allah. Ana seorang advertiser dan Ana di sini memiliki visi misi untuk membantu UMKM terkhusus yang di area Bandung supaya mereka bisa grow digital. Ulangi. Jadi Ana seorang advertiser gitu. Ana Apa namanya? advertiser, Ustaz. Ana tuh Apa itu? khusus Beriklan. periklanan, Ustaz. Ah, Khusus periklanan. periklanan. Jadi di Bandung ini banyak UMKM yang mereka itu punya bisnis tapi mereka bingung nih ketika bermain di digital ini mau seperti apa. Maka hadirnya saya di sini saya Pedagang membantu mau mereka. bermain digital. Nah, anak-anak digital gitu. Jadi anak bantu mereka buat jualan di online, baik itu di marketplace atau sosial media. Nah, jadi kasusnya gini, saat anak handle beberapa brand fashion, mereka memang untuk fashion ini sesuai lah, Ustaz. Tidak ada yang aneh karena kan namanya jualan mubah ya, Ustaz. Tapi di tengah perjalanan ternyata salah satu klien anak ini dia launching produk yang berlabelkan ormas gitu, ormas sebelah gitu. Nah, kira-kira langkah yang harus saya lakukan ini bagaimana, Ustaz gitu? Apakah saya harus tetap lanjut dan seperti apa atau harus saya Produk ormas maksudnya apa? jadi dia menjual atribut-atribut yang biasa dipakai oleh orang-orang sufi, Ustaz. Dipakai orang-orang Sufi. sufi. Dan ini terjadi di tengah. Orang non sufi nggak pakai itu. Tidak, Ustaz. Jadi yang ada label seperti peci yang gambarnya itu sendal gitu. Kalau emang yakin hanya orang-orang itu yang pakai dan itu bagi mereka adalah suatu lambang syiar, ya tidak boleh. Tapi kalau dipakai juga nggak ada menunjukkan lambang, ya orang lain juga pakai. Apa tadi tandanya? Tandanya seperti di peci itu ada lambang sendal dan ormas. Oh, ada lambang ormasnya. Ya, Dan nah, ada- Ustaz. Ya, Di pecinya ada lambang sendal gitu, Ustaz. sendal apa ormas? Ormas kata dia. Ada lambang sendalnya dan itu adalah bagian dari ormasnya juga, Ustaz. Ada bagian dari apa? Ada piece dari ormasnya ya? Nah, Iya. Ada penanda dari ormasnya juga, Ustaz. Gitu. Ya kalau nggak bisa dipakai yang lain yang khusus untuk ormas ya jangan. Tapi kalau buat umum hanya pecinya aja mau dipakai ormas pakai siapa yang ada masalah. Oke. nah, Ustaz. Sekarang jazakallah khairan. Allah barik fi. Ya, mungkin saya izin informasi kepada teman-teman untuk mikrofonnya biar tidak delay ya, karena Ustadz tadi sampai berkali-kali mesti diulang pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu teman-teman teknisi di belakang agar mikrofonnya tidak echo ya, biar Ustadz juga bisa mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Saya coba kita hold dulu. Oke, coba angkatan dulu yang tinggi, biar saya bisa kelihatan. Oke, nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di Ikhwan 5. Yang di Akhwat ada nggak? Teman-teman panitia Akhwat, yang di Akhwat ada tidak? Yang ingin bertanya? Bisa lewat mikrofon mungkin dibalasnya, bagaimana? Yang di Akhwat ada berapa yang ingin bertanya? Kalau tidak ada jawaban saya lempar lagi ke area Ikhwan. Baik. Ya, Ikhwan tadi izin angkat tangan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di panitia tolong lihat dulu. Oke, Mas yang itu dulu ya. Silakan. Ya. Coba dicek dulu mikrofonnya, semoga tidak echo lagi. Silakan. Cek. Nah, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Aditya dari Citayam. Minta bimbingan dan saran dari Pak Ustadz. Karena memang ini udah terlanjur Pak Ustadz ya. Saya kerja di lembaga jasa di bank konvensional Pak Ustadz. Anda di lembaga jasa tapi ditempatkan di bank konvensional. Ya, kemudian di situ karyawan konvensional bank ini minta tolong bikin tabungan selama 1 tahun Pak Ustadz. Dia di bank ke Anda minta tabungan. Nyari nasabah-nasabah gitu Pak Ustadz. Sebentar ulangi. Karyawan mencari nasabah
untuk bikin tabungan. Agar nasabah ini bikin tabungan di bank. Iya, Oh, gitu. tadi Anda bilang dia bikin tabungan ke Anda. Afwan, Pak Lanjut. Ustadz. Kemudian selama 1 tahun Pak Ustadz, 100.000 selama setahun, bulannya itu 100.000 1 bulan selama setahun. Store per bulan, 100.000 100.000 1 per bulan. Nanti bisa diambil setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun jadi berapa? 1.200.000. Tidak ada pertambahan. Ah, di sini jadi permasalahan Pak Ustadz. Uang nanti dia iming-iming nanti ada lebihnya Mas buat emas, gitu Pak Ustadz. Saya minta tolong pada Ustadz, lebihnya ini baiknya kemana Pak Ustadz? Misalkan nanti 1.400.000 itu Pak Ustadz pertambahan. Sudah jadi atau belum? Sudah jadi Pak Ustadz. Anda sudah bayar berapa? Ini udah jalan ke 6 bulan Pak Ustadz. Sudah 600.000. Iya. Diberikan Anda akun, enggak ada? Nggak ada, memang langsung dipotong payroll gaji Pak Ustadz. Yang potong dia? Iya. Masuk ke rekening dia? Iya. Nanti dikembalikan Anda tambah pertambahan? Iya, jadi bukan 1.200.000, dia bilang 1.400.000 Mas nanti gitu. Sekarang tutup aja, ambil aja 600 daripada mengharapkan 1.400.000 nanti akan kembali. Oh, baiknya ditutup aja Pak Ustadz? Iya. Baik. Anda memang nggak butuh uang Anda? Butuh kan ya? Butuh Pak Ustadz. Mending Anda yang ngembangkannya. Baik. Heeh. Diputus saja baik Pak Ustadz. Betul. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di belakang selanjutnya, yang tadi yang bertanya di belakang, silakan. Yang tadi angkat tangan, ya. Yang di belakang itu Mas, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, nama saya Irfan dari Depok. Saya izin bertanya mengenai pembagian warisan. Orang tua yang pertama ibu itu meninggal pada tahun 2011 dan bapak itu meninggal pada tahun 2019. Kami bersaudara 3 orang, 1 perempuan, yang pertama, saya yang kedua, dan ada adik saya yang ketiga laki-laki. Terus bapak dan ibu saya itu meninggalkan warisan berupa 3 rumah. 3 rumah Ustadz. Itu yang jadi pertanyaan saya itu, cara membagikan warisan itu apakah kita jual dulu rumah itu atau bentuk persen dari 3 rumah itu seperti apa Ustadz? Sebentar. Apa? Sudah ada tuliskan. Muncul di mana tulisannya? Enggak ada. Ya. Sudah tuliskan. Ya. Yang pertama meninggal ibu Anda. Iya Ustadz. 2011. 2011. Harta ibu Anda apa aja? Rumah juga Ustadz. Berapa unit? 1 rumah Ustadz. 1 unit. Ya. Itu dibagi. Ayah ibu, kakek nenek Anda dari ibu masih hidup? Sudah meninggal Ustadz. Ya. Berarti suaminya dapat dari warisan istrinya 1/4. Sisanya untuk 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 3/4. Dengan pembagian anak laki-laki 4, anak perempuan 1, 5. 3 dibagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 4 berarti 20. Dibagi 20 bagian. Ayah Anda dapat 5/20 dari 1 unit rumah milik istri tadi, milik ibu Anda. Kemudian tadi yang Anda laki-laki masing-masing dapat 6/20, 6/20. Yang saudari Anda dapat 3/20. Jelas? Ya Ustadz. Kemudian 2019 ayah Anda wafat. Berapa unit rumahnya? Sebelumnya Ustadz, kami belum membagi Ustadz. Yang waktu ibu meninggal itu kami belum membagi warisannya Ustadz. Ya dibagi sekarang.
Berapa unit yang punya ayah? 2 unit Ustaz. 2 unit. Ayah wafat 2019. Ayah ibunya masih hidup? Ayah ibunya dari bapak udah meninggal Ustaz. Kapan meninggal mereka? Kalau kakek itu 2018 Ustaz. Nenek? Nenek waktu saya masih kecil Ustaz. Oh, masih belum tahu. kecil. Ya udah. Berarti dibagi 5. Anak laki-laki 2/5, anak perempuan 2/5. Jelas? Berarti harus dijual dulu dalam bentuk uang Ustaz. Ya, cara pembagiannya bisa dijual dalam bentuk uang, tapi kalian tidak punya rumah lagi. Kalau dibagi langsung 2/5, yang unit ibu tadi, kan sekarang ahli waris ibu cuman 3 tadi, suami dan anak-anak saja kan ya. Dan ahli waris dari suaminya, ayah anda juga anak-anak saja kan ya. Yes. Maka semuanya dibagi 5. Anak laki-laki 2/5, 2/5, anak perempuan 1/5. 3 unit rumah. Lihat satu rumah nilai berapa rupiah harganya. Rumah kedua berapa rupiah harganya. Nilai rumah ketiga berapa rupiah harganya. Ya, Ya Ustaz. digabung semuanya, andai umpamanya rumah pertama 100 juta, kedua 200 juta, ketiga 200 juta. Yaudah yang 100 juta kasih ke saudari perempuan, anak yang perempuan. Ini nilai 100 juta, kamu ambil 1/5. Kami ngambil 2/5, 2/5. Jelas? Jelas Ustaz. Kalau tidak pas seperti itu, siapa yang mau ngambil, bila berlebih dari haknya dia bayar ke yang lain. Yang ngambil kurang dari haknya dia 2/5 harusnya dapat umpamanya 300 juta. Nilai rumah cuman 250. Yang lain berarti ngambil lebih 50, bayar ke dia. Jelas? Jelas Ustaz. Allah barik fiik. Kalau umpamanya masing-masing sudah punya rumah, ya jual aja. Ya Ustaz. Tapi rumah janganlah dijual, anda kontrakkan lebih baik. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Baik, yang selanjutnya tadi, yang di daerah tengah ya, silakan. Di tengah sini Mas. Ya. Mana tadi? Sebentar. Tadi silakan angkat tangan. Tadi masih ada 3 penanya. 1, 2, 3 ya. Yang tengah ini Mas. Nih. Ini Mas. Bismillah, kami menang untuk anak yang bernama Zahidah Muntazah berumur 9 tahun ditunggu orang tuanya di playground. Bu Rani, untuk anak yang bernama Zahidah Muntazah berumur 9 tahun ditunggu orang tuanya di playground. Terima kasih. Ya, oke. Silakan penanya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Perkenalkan nama saya Erwan juga. Ya, Erwan juga namanya. Erwan. Nama saya Erwan. Erwan saja. Ya, Erwan saja Ustaz. Ana baru melihat Ustaz baru pertama kali. Masya Allah. Saya dari Jakarta. Pertanyaan saya sebetulnya simpel-simpel aja Ustaz. Kalau mengenai muamalah atau jual beli sebetulnya. Kalau misalkan nanti saya punya restoran atau rumah makan, sebetulnya yang mengatur hukum jual beli atau muamalah berdagang ini kalau di restoran itu wajib nggak mencantumkan harga Ustadz? Itu pertanyaan saya. Lalu pertanyaan kedua saya. Mencantumkannya di mana maksud Anda? Di harga makannya, harga menunya, baik itu di meja makan atau di area restoran itu wajib tidak? Tidak wajib. Jadi kalau misalkan kita makan, habis itu tiba-tiba harganya kita kaget. Nah, terus? Nah, itu pertanyaan pertama Ustaz. Kalau yang kedua, tiba-tiba kaget berarti Anda ditipu. Ya, karena tidak ada informasi
di ruang makan. Ketika Anda tidak informasi, Anda bertanya dah. Ya. Anda beli, saya mau nasi, rendang, ayam bakar, ikan bakar 1, telur dadar barendo 2. Berapa itu, Bu? Berarti dari Kalau dia jawab nggak ada harganya, nanti tahu-tahu berapa aja kau bayar. Mau Anda makan? Tidak. Alhamdulillah aman berarti. Berarti tidak Kalau ada dia kewajiban jawab itu, Ustaz. 250.000. Ya. Oh boleh Bu, Anda makan. Berarti sekarang tahu? Tahu. Alhamdulillah selesai. Tidak ada kewajiban berarti untuk pedagang untuk menyampaikan itu ya di awal berarti Ustaz. Tidak ada, kecuali Tidak ada. kalau pihak regulator mengharuskan. Oke, baik Ustaz kalau itu. Lalu pertanyaan saya kedua, kalau jual beli barang atau produk itu apakah wajib memberitahukan tentang kecacatan dari suatu produk itu, baik itu cacat maupun barang itu asli atau tidak asli kepada calon pembeli? Wajib. Wajib ya berarti. Jadi konteks yang pertama kalau rumah makan itu tidak ada kewajiban untuk memberitahukan harga. Jadi keaktifan dari si pembeli kalau untuk Enggak keaktifan. Ketika mau makan apa aja ini. Dia lihat orang ini baru pertama. Ya. Dia rumah makannya beda dengan rumah makan lain harganya. Dia pasti akan ngomong. Iya atau tidak? Kalau rumah makannya standar, kalau warteg rumah makannya orang udah tahu kok harga warteg, ngapain saya sebutin? Warung Padang biasa ngapain saya sebutin? Tapi kalau warung Padangnya agak mewah, rasanya pun agak luar biasa, tentu dia nggak akan diam si penjual. Karena nanti akan ribut dia dengan pelanggan, konsumen. Baik Ustaz. Kalau yang kedua tadi wajib memberitahukan untuk kecatatan atau keaslian atau Iya, karena ketidakaslian kalau produk. tidak tertipu dia. Iya. Itu Kalau saja. ini kan nggak nipu, dia jelas ada yang dimakannya. Ya, itu saja Ustaz. Jazakallah. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya di sebelah sini dulu, yuk. Itu ya? Iya, oke. Baru ntar Mas ya, sabar ya, satu lagi ya. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Perkenalkan dulu, saya Elang, domisili dari Bekasi. Pertanyaannya mungkin tidak seputar pengusaha ya, tapi karena saya masih karyawan. Jadi begini, di komponen penggajian itu kan ada gaji pokok dan ada tunjangan lah istilahnya gitu, seperti itu. Nah, kalau yang gaji pokok itu memang tercantum dalam kontrak dan memang disebutkan akan ditransfer setiap tanggal berapa gitu kan. Nah, sedangkan yang tunjangan ini tidak tercantum tanggalnya, dan itu tiap bulannya memang berbeda-beda, dia tidak tentu nominalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi kan cairnya itu tunjangan itu tidak tentu. Nah, yang jadi Kadang pertanyaan, cair, kadang tidak ada. ya dalam 1 bulan misalkan gitu ya, kadang cair di bulan itu, kadang bulan depan tidak ada sama sekali misalkan seperti itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana saya bisa menuntut gitu, meminta ke perusahaan untuk itu disegerakan atau misalkan diprioritaskan atau bagaimana gitu. Maksudnya kalau gaji pokok kan biasanya kalau nggak salah ya di undang-undang Indonesia itu juga ada jelas kalau telat 5 hari dia harus ada kewajiban tertentu dari perusahaan itu kan menambahkan, atau kalau lebih dari 10 hari ada kewajiban tambahan. Nah, kalau yang sifatnya tidak tercantum tanggalnya itu bagaimana ya, saya Dalam sejauh perjanjian kerjanya bunyinya apa untuk tunjangan yang tidak tercantum tadi? Ya, kalau dalam perjanjian kerja hanya mencantumkan nominalnya saja. Jadi misalkan saya menyelesaikan satu pekerjaan nominal 100.000 misalkan gitu. Dan misalkan kalau selesai dalam bulan tersebut ada 5 pekerjaan berarti 500.000 misalkan. Hanya nominalnya saja. Tapi tanggal pencairannya tidak disebutkan. Berarti bisa jadi dicairkan setelah 10 tahun. Misalkan itu kalau misalkan perusahaannya mau jahat gitu ya. Nah, itu sejauh mana saya bisa menuntut perusahaan untuk mensegerakan misalkan.
Perjanjiannya tidak ada kapan dicairkan. Ya. Kalau tidak ada kapan dicairkan, harusnya setiap selesai langsung dapat. Karena Nabi mengatakan a'tul ajrahu qabla ayajif araquhu. Berikan upah itu sebelum keringatnya kering. Selesai langsung dapat. Nggak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau dia katakan setiap bulan tanggal sekian, berarti Anda kan sudah setuju tanggal sekian. Jelas. Jelas ya. Jadi kalau misalkan dari perusahaan itu apa ya? Ibaratnya seperti hanya berjanji aja, iya nanti gitu. Tapi nah sampai kapan saya bisa meminta lah gitu. Itu pentingnya supremasi hukum tadi. Kalau Anda datang ke pengadilan, coba tanya ke pengadilan ketenagakerjaan. Ajukan kasus Anda. Siapa tahu mendapat langsung. Ya, cukup jelas. Allah. Terima kasih. Jazakallahu khair. Baik, untuk satu penanya terakhir silakan, yang di belakang silakan Pak. Sebelum kita tutup sesi ini, karena sebentar lagi insya Allah akan masuk waktu sholat asar. Silakan, nama, domisili, dan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Fian Frihatna, Ana tinggal di Parung. Masya Allah. Pertanyaannya, kan banyak suami istri yang cerai meninggalkan beberapa anak, tapi suaminya nggak tanggung jawab secara nafkah gitu Ustaz, kepada anak-anaknya. Sedangkan yang mencari nafkah tuh istrinya. Nah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah suaminya itu menanggung hutang kepada istrinya? Dan di akhirat tuh bagaimana Ustaz? Dan nanti di akhirat apakah suaminya mempunyai hutang kepada istrinya? Kalau misalnya suaminya ini tergantung istrinya. Kalau istrinya ikhlas ya ke anak-anaknya, tentu suaminya nggak punya hutang. Tapi kalau dia mengatakan tidak mungkin anak saya mati, saya pinjamkan dulu uang saya dan saya catat semua pengeluaran ya untuk anaknya. Kapan saya menemukan dia dan bisa mengambil atau menagih, saya akan tagihkan. Tidak bisa di dunia, saya di akhirat. Nah itu iya. Syukran, Ustaz. Kalau supremasi hukum ada, istri bisa datang ke pengadilan, pengadilan manggil perangkat hukum polisi untuk memanggil suaminya. Kalau dia nggak bayarin di penjara. Kalau ada hartanya, pengadilan menyuruh polisi eksekusi hartanya berikan ke anak-anaknya. Syukran Ustaz. Allah ya barik fiik. Baik, alhamdulillah dengan selesainya sesi terakhir tadi maka menutup rangkaian daurah kita pada siang hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz, Masya Allah yang telah memberikan paparan dan juga faedah kepada kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.